kakinya. Berat banget. Ini mah banyak banget, Pak. Saya saat ini sedang berada di Pantai Kroko sama bapak-bapak mau mencari biota yang ada di sekitaran sini. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Pantai Kroko terletak di Laut Selatan Jawa yang berbatasan langsung dengan Samudra Hindia. Seperti pantai selatan Jawa pada umumnya, Pantai Kroko mempunyai ombak yang tinggi dan dibentengi tebing dan bukit karang. Kan, tuh kan udah dibilang. Di sini emang jalannya ekstrim banget. Kita melewati bebatuan karang yang tajam-tajam juga, jadi nggak boleh sampai salah langkah. Batuan karang menjadi tempat hidup berbagai biota laut. Salah satunya kepiting karang. Nah, ini kita udah nyampe lokasi. Sekarang kita mau pasang umpan dulu sebelum kita mau nangkap. Ya, kita pasang umpan dulu ya, Mbak. Siap. Ya. Tapi ini nanti kan kita harus bersembunyi-sembunyi karena nanti kepiting itu kalau melihat kita langsung lari. Jadi kita sembunyi-sembunyi biar kepiting tahu kita. Siap. Gitu ya. Berarti kita main peta umpet sama kepiting. Nanti kita sembunyi-sembunyi biar bisa nangkap kepitingnya. Warga di sini biasanya menggunakan kelomang, tamikil, dan kerang-kerangan sebagai umpannya. Aroma khasnya dapat memancing kepiting karang keluar dari tempat persembunyiannya. Bapaknya udah mau dapat kepiting. Udah menggigit umpannya kepitingnya, tapi kakinya langsung ditangkap gitu, Pak. Wih, dapat gede bapaknya. Tuh. Ternyata kayak gitu caranya. Kalau gitu saya mau nyoba juga, Pak. Ya, lepas, dapat kakinya. Nah, diam. Bisa. Dapat kepiting. Tangkapan pertama. Mantap. Pak, tadi kakinya lepas satu tapi. Kepiting karang mempunyai ukuran penjapit yang relatif kecil dibandingkan kepiting laut lainnya. Laut semakin surut, saya harus pindah ke spot berikutnya. Di sini emang ombaknya terkenal gede, soalnya pantai ini terletak di bagian selatan Pulau Jawa. Kemudian kalau ombak datang seperti tadi, kita harus siap-siap, harus kuda-kuda. Kalau airnya udah surut, baru kita boleh lanjut jalan. Gitu ya, Pak ya? Ya, betul. Karang yang curam serta sapuan ombak adalah tantangan yang harus dihadapi saat berburu kepiting karang. Di tempat seperti ini, biasanya mereka memakan alga yang tumbuh di sekitar batuan karang. Iya. Dapat banyak, udah cukup ini. Sekarang saatnya kita makan siang. Ikuti jejak saya, jejak petualang.
Kepiting yang udah kita tangkap tadi sekarang mau kita olah menjadi masakan khas Gunung Kidul, yaitu kepiting sayur gerus. Sayur gerus adalah salah satu kuliner khas masyarakat Gunung Kidul. Tampilannya cukup sederhana, namun kaya bumbu rempah. Sayur gerus mempunyai cita rasa yang segar, yang keluar dari aroma santan serta irisan cabai dan tomat yang direbus. Nih, udah mulai mendidih kuahnya, terus kepitingnya juga udah mulai merah, tandanya udah mateng nih. Mantap sekali. Saking enaknya, Bu, sampai tumpah-tumpah. Enak banget rasanya. Ya. Pedes. Ada pedesnya. Pedes, gurih. Betul. Daging kepiting karang lebih sedikit dibandingkan dengan kepiting laut lainnya. Meski begitu, seluruh bagian badannya yang empuk bisa kita nikmati. Sulitnya menangkap kepiting terbayarkan dengan rasanya yang nikmat sekali. Itu sudah membuktikan kekayaan lautan kita. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Bergabung bersama para petani tambak yang sedang panen menjadi pembuka petualangan saya di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Dengan menggunakan jaring, saya berusaha menggiring ribuan kilogram udang faname menuju salah satu sudut kolam. Saya bersama para petani tambak hari ini lagi panen udang. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Sementara di sisi kiri dan kanan kolam, petani lain menarik kedua ujung jaring sambil berjalan perlahan. Sebagian lainnya menahan jaring tetap menempel ke dasar kolam agar tidak ada udang yang kabur. Nah, udang yang dipanen hari ini adalah udang faname dan cara panennya unik banget nih. Pakai jaring yang lebar banget, panjang, terus ditarik atasnya, bawahnya juga ditahan pakai kaki. Jadi jalannya agak harus miring-miring gini. Semakin tersudut, banyak udang yang berusaha melompat menghindari kepungan jaring. Ini udah mau selesai narik jaringnya dan makin kesini makin banyak yang terperangkap, lompat-lompat semua. Jadi rasanya kayak diserang udang. Saking banyaknya udang yang terkurung, hewan air yang mampu melesat mundur ini menjadi mudah ditangkap. Dapet! Langsung dapet percobaan pertama. Keren, keren, keren. Ini udangnya bentukannya. Para pembudidaya rata-rata melakukan panen faname setelah berumur lebih dari 100 hari. Dengan rata-rata berat per ekor mencapai 20 gram. Ukuran tersebut yang banyak diminati oleh pembeli. Ini jaringnya udah ketemu nih ujung sama ujung, bentar lagi tinggal ditarik aja semua ke atas. Nah, ini udah mau ditutup nih jaringnya. Saya ketinggalan, Pak, bentar, Pak. Terperangkap di tengah. Tar dulu ya, Pak. Permisi. Diserang. Saat cuaca panas terik seperti sekarang, proses panen udang harus dilakukan dengan cepat untuk menjaga kualitas hasil panen. Kayak gini. Ini ya, Pak.
Wah. Berat banget. Ini mah banyak banget, Pak. Mantap betul. Wah, bentar. Nggak kuat, Pak. Kuat, tolong dong. Wah. Nih, Pak. Ini satu box segini berat banget. Panen udang seperti ini disebut panen normal. Selain sesuai jadwal, panen kali ini dilakukan bukan karena overpopulasi atau akibat penyakit. Gotongan, Pak. Gotongan aja nih. Nah, gitu. Aduh. Gitu-gitu kan. Nih, Pak. Tuh. Ngangkatnya harus gotongan karena satu keranjang itu sampai 30 kilo ya, Pak. Agar bersih dari partikel lumpur, pasir, dan lumut, sebelum disortir, udang dibersihkan dengan cara dimasukkan ke dalam wadah yang berisi air bersih. Oke. Ini ya. Dua. 4 aja, 3. 4. Angkat yuk. Hai. Jadi ini setelah dipanen, dicuci dulu, baru dibiarin airnya keluar semua ya? Ya. Setelah itu baru disortir. Proses selanjutnya yaitu sortir. Semua udang hasil panen digelar di atas meja besar untuk dipilih. Caranya gini. Jadi dipisahin yang gede sama yang kecil ya, Pak? Ya, Soalnya beda harga. Selain dibedakan berdasarkan ukuran, proses sortir juga untuk memisahkan udang yang sedang molting atau berganti cangkang. Udang yang sedang molting menyerap banyak air, sehingga dagingnya lembek dan akan cepat membusuk. Udang-udang ini setelah disortir seperti ini, berikutnya akan ditimbang sebelum akhirnya masuk ke pabrik. Yang besar-besar ini masuk pabrik, kalau yang kecil-kecil masuk pasar ya, Pak ya? Setelah berkendara kurang lebih 3 jam, menjelang sore hari saya sudah memasuki kawasan hutan pinus Desa Sukasetia, Cisayong. Saya udah di campsite Curug Badak, Tasikmalaya, dan sekarang saatnya menikmati hasil panen tadi siang. Berada di ketinggian sekitar 600 meter di atas permukaan laut, suhu udara di sini cukup sejuk. Sehingga cocok dinikmati dengan sajian udang bakar. Udah setengah mateng terus diolesin bumbu ini, aromanya makin keluar. Makin menggugah selera. Camping site Cibadak cukup jauh dari keramaian. Sehingga suasana di sini cukup sunyi dan sepi. Camping di tengah hutan kayak gini emang banyak banget bonusnya. Selain emang pemandangannya indah, kita juga bisa dengerin suara-suara alam. Asik membakar udang, tidak terasa hari sudah mulai gelap. Ternyata emang bener banget kayak wanginya. Rasanya ini smoky, terus gurih manis dari bumbunya. Dagingnya juga enak banget. Udang memang cocok banget buat dijadiin bekal camping. Karena mudah banget diolah dan matangnya juga cepet. Beberapa tusuk udang bakar yang gurih cukup untuk pengganjal perut saya malam ini. Perut udah terisi udang panggang. Nah, sebelum ngantuk nih, sekarang saya mau beres-beres dulu. Ikuti jejak saya, jejak petualangan.
banget. Ya, udah biasa nih ngambil. Kalau nggak begini nggak dapet. Kembali ke daerah pesisir, sekarang saya sudah bersama dengan ibu-ibu para pencari kerang tiram. Saat ini saya bersama Bu Sipar dan Bu Iyah lagi ada di Sungai Talanca, Cipatujah buat mencari kerang. Yang orang sini nyebutnya itu Tiram. tiram, Bu. Tiram. Bukan taritip. Bukan, Oh, tiram. Ya, kita cari sekarang tiram ya. Ya. Ya udah, ikuti kita mencari tiram sekarang. Berjarak beberapa puluh meter dari tepi sungai, kami menuju bagan nelayan yang biasa dipakai untuk nyirip atau menjaring udang. Wah, banyak banget. Banyak gede-gede. Wah. Nih di bawah juga nih. Nah, yang bikin beda di sini tuh kalau biasanya tiram banyak tumbuhnya di karang. Nah, justru kalau di sini banyak di bagang-bagang kayak gini ya, Bu. Iya, iya. Nih, banyak banget, tinggal panen aja ini, Bu. Tiram adalah hewan laut dari kelompok kerang-kerangan. Bentuknya cenderung pipih dengan ujung cangkang yang bergerigi. Ini cara bukannya gimana, Bu? Bukannya digeprek dulu. Oh, gitu. Wah, langsung kebuka ini. Kurang lebih Kalau- kayak gini lah bentukannya tiram yang Kalau kita saya cari mah sekarang. di rumah cuma direbus. Direbus buka ya, Bu ya? Kalau direbus Tiram hidup menempel pada berbagai permukaan yang keras, seperti badan kapal, tiang dermaga, hingga bambu. Dari warna dan bentuknya, sekilas tiram menyerupai terumbu karang biasa. Bu, gimana ini dari tadi nggak dapet susah banget, Bu. sak ya, mesti dipukul itu yang kelihatan agak tebal. baringan Iya, kan sana kayak mana gini. ya? Iya, nih kayak gini nih. Baringan Seperti yang ini. Ininya yang dipukulnya ininya, ini nih. Oh, pakai yang ini ya, Bu Pakai ya? yang tajam gitu. Aduh, buat dapetin satu kayak gini effortnya luar biasa ini. Ibu di sini kuat-kuat banget. Tiram hidup di perairan pantai yang asin atau payau, menempel pada permukaan yang terendam saat air pasang dan terpapar matahari langsung saat surut. Gemuk banget dalamnya. Wah, Kalau yang begini mah montok. Montok. dapat satu yang gede. Isinya gemuk banget kayak gini. Ini pasti enak banget kalau dimakan ya, Bu. Iya, iya. Nah, ini kenapa Bu Sipar sama Bu Iyah nyarinya di bawah, karena biasanya di atas ini kecil-kecil, jadi dibiarin tumbuh sampai dia gede. Yang di bawah ini justru besar-besar malah ya, Bu. Iya, yang di bawah. Mencari dan meraba kerang tiram di tempat tertutup seperti ini perlu hati-hati. Cangkangnya yang keras dan tajam cukup berbahaya jika tergores kulit. Jen, di sini Jen, banyak ya kemarin nih. Iya, Bu, bentar, Bu. Bu Sipar dan Bu Iyah cukup paham letak keberadaan tiram. Mereka bahkan mencarinya di sudut-sudut yang sempit. Dengan cara membenamkan badannya, Bu Sipar merogoh tempat yang sulit untuk dijangkau. Bu, hati-hati loh, Bu. Ngeri banget. Ya, udah biasa nih ngambil. Kalau nggak begini nggak dapet. Luar biasa Bu Sipar nih. Saya lihatnya aja deg-degan. Hati-hati ya, Bu. Saat dewasa, tiram laut semakin kuat menempel. Bahkan, hewan bercangkang dua ini saling menempel satu sama lain hingga membentuk gundukan. Bu Iyah, Bu Sipar, dan suami adalah sebagian penduduk pantai Cipatujah yang mencari nafkah dari hasil laut. Di musim kemarau seperti sekarang, menurut mereka tiram laut cukup mudah didapat. Sedangkan saat musim penghujan, air menjadi keruh serta banyak tiram yang tertutup pasir yang terbawa arus. Kita udah dapat banyak banget dan kayaknya nih mumpung masih fresh kayak gini enak nih kalau dimakan ya, Bu ya. Iya. Yuk kita langsung aja mengolah tiram ini.
Bagan bisa disebut rumah kedua bagi para nelayan. Di tempat ini, bumbu dan peralatan masak ala kadarnya sudah pasti tersedia. Nah ini cara masaknya pun juga harus direbus secangkang-cangkangnya. Nanti nunggu kebuka sendiri gitu ya Bu ya? Jadi udah dijamin pasti fresh 100%. Kelihatannya kayak kita ngerebus sekarang, padahal nih dalamnya tuh makanan enak dalamnya. Dagingnya hampir mirip dengan daging lokan, namun dalam versi yang lebih kecil. Gede banget ini Bu. Itu udah langsung bisa dimakan, itu udah matang. Ini udah matang Bu. Udah matang. Coba. Udah matang. Ini tadi padahal direbus benar-benar tanpa bumbu sama sekali ya Bu. Iya. Cuma pakai air aja tapi bisa gurih, asin, enak banget lagi. Gigitan pertama saya menegaskan kelezatan daging hewan laut yang satu ini. Tidak heran jika banyak yang mencarinya. Di atas bagan, tiram hasil pencarian kami sekarang sudah bercampur dengan bumbu sederhana. Ini bukan nangis BTW, ini kena asap. Enak banget Bu, apalagi Ibu yang masak. Wah, 2 jempol. Ternyata nggak perlu direbus lama-lama. Ini tiramnya tuh teksturnya udah lembut banget. Apalagi dengan bumbu yang sedikit aja, rasanya udah enak banget. Jadi nggak perlu pakai bumbu macam-macam, ini udah rasanya luar biasa. Matahari semakin condong ke barat. Angin laut pun sudah mulai terasa dingin. Alam menyediakan, manusia tinggal memanfaatkan. Seperti tiram ini yang dari luar terlihat biasa saja, tapi ternyata dalamnya luar biasa enak. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Di salah satu sudut Kabupaten Tasikmalaya, kemarau adalah musim panen salah satu umbi beracun. Saat tanah mulai kering, umbinya akan terekspos ke permukaan sehingga mudah untuk digali. Halo Bu. Bu, tunggu dulu Bu, turunnya susah. Ibu tadi turunnya gimana Bu? Oh, glosor. Bu Aminah dan teman-temannya adalah sebagian warga kampung Nagrog yang biasa memanfaatkan umbi beracun ini. Hampir setiap hari mereka menyisir perbukitan untuk mencari gadung. Kandungan racun pada gadung terlihat saat kulitnya dikupas. Warna dagingnya yang putih diselimuti getah yang lengket. Ini kalau dimakan langsung bisa teler ya Bu ya? Teler tidur, bisa tidur. Kalau enggak langsung makan obat, muntah, pusing, Oh, gitu ya. mual. Tapi kalau dikasih obat langsung wah ceria lagi. Ceria lagi. Sering menikmati hasil olahannya, kali ini saya belajar mengolah umbi berbulu ini dari awal. Bu Aminah, boleh nyobain motong nggak? Boleh? Pinjam pisaunya ya Bu ya? Ya, silakan. Coba. Ini dari atas ya? Dari sini dulu. Ke bawah. Yang tebal. Terus. Terus. Kalau nggak tebal itu terus. Kalau Kalau nggak tebal nanti ada kulitnya lagi mabok. oh gitu ya Bu ya? Kalau tebal enggak. Nah. Pulang dari sini bisa berotot nih. Ya. Berat banget motongnya. Silakan ngejilat sedikit. Mau tidur di sini. Racun umbi gadung berasal dari asam sianida yang terkandung di dalam dagingnya. Ini tangan saya jadi putih-putih kayak gini kena getahnya gadung dan
Ini yang beracun itu dari getahnya ini ya, Bu ya? Iya. Jadinya kalau di tangan putih kayak gini. Ayo. Bu Aminah ini semangat banget buat ngajak saya nyari. Sampai ditarik kayak gini. Ayo. Di mana, Bu? Ya. Ini mau ini aja. Oh, ini. Ya. Waduh. Berduri ternyata. Iya. Umbi gadung tumbuh merambat ke atas. Di semak belukar, batang tumbuhan ini biasa menjalar ke batang pohon di sekitarnya. Ngambilnya gimana, Bu? Sama Neng, sama tangan Neng. Langsung gini. Ya. Nah. Aduh, awas, Bu. Enggak apa-apa. Ini dipotong kan, Bu? Kaget. Ngeri banget. Maaf agak shock dikit. Dicongkel dari bawah. Berat. Gadung sebaiknya dipanen saat musim kemarau. Saat musim hujan, umbi ini akan mengandung banyak air dan berkurang saripatinya. Neng, angkat Neng ini Neng. Yang mana, Bu? Oh, ini, Bu. Iya. Wow. Banyak. Nah, ini gadung nih dalam satu pohon. Isinya nggak cuma satu umbinya, melainkan ada banyak banget. Ini aja ada 4 ya, Bu, yang Iya. besar-besar. Iya. Dan masih banyak yang Iya, kecil-kecil. ini buat Biar tumbuh lagi ini ya, Bu ya? Iya. Panen gadung yang terbaik yaitu saat berumur 12 bulan. Ditandai dengan daun dan batang yang mulai kuning dan mengering. Waduh. Yang kuat Neng bawa. Wah. Ini ukurannya sekepala saya nih. Iya. Besar banget. Iya, masukin. Langsung dimasukin, Bu. Ya, ini. Umbi gadung diselimuti bulu akar yang kasar dan kaku. Dalam satu pohon, umbinya tidak bulat tunggal, melainkan terdiri dari beberapa bulatan. Pinjam ya, Bu ya. Ya, silakan. Ngelundung satu. Jatuh. Pemandangannya keren banget. Hamparan hijaunya luas banget, nyegerin di mata. Jadi nggak begitu capek ya, Bu? Ya. Seru nyarinya. Umbi gadung yang terkumpul sudah cukup banyak. Selanjutnya kami akan membawa hasil hari ini untuk diproses lebih lanjut. Udah ya, Bu ya? Kita ke sungai ya, Bu? Ayo Neng ke sungai Neng, ayo. Menjelang siang, akhirnya kami sampai di Sungai Grintapen, tempat warga kampung Nagrog biasa mencuci dan mandi, terutama saat musim kemarau seperti sekarang. Nah, ini akhirnya nyampe di lokasi. Kita mau ngerendam gadung habis ini ya, Bu ya? Tapi sebelum direndam, gadungnya harus diirisin dulu karena proses gadung ini sampai bisa dikonsumsi kurang lebih memakan waktu selama 5 hari. Mengiris umbi gadung sebelum direndam di air mengalir adalah salah satu cara paling cepat untuk membuang kandungan racunnya. Bu, punya Jen tipisnya udah pas belum? Udah. Bener ya segini ya? Betul. Biar nggak terlalu tebel nanti. Ya. Ini gadungnya udah selesai diirisin semua. Sekarang mau kita rendam dulu dan kita lagi nyari tempat yang airnya mengalir. Ya. Merendam umbi gadung yang sudah diiris harus di air yang mengalir. Tujuannya agar kandungan racunnya terbawa oleh arus air. Nah, setelah dicuci bersih, sekarang akan dimasukin batu ke dalam keranjang ini karena akan direndam selama 5 hari baru bisa diproses. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Malam harinya saya sampai di perkemahan Cibadak. Mantap banget. Ih, bisa langsung ngembang gitu ya, Teh ya? Ya ngembang banget nih. Cepet banget.
Setelah direndam dan dijemur, kini gadung sudah aman untuk dikonsumsi. Keripik gadung baladonya udah jadi, sopnya juga udah mateng. Ini kita udah pada lapar juga ya Teh, ya Om? Ya. Mau langsung aja kita makan. Sekarang waktunya kami menikmati hidangan makan malam. Gadung ini dasarnya rasanya udah gurih, enak ya Teh. Jadi mau dikreasiin kayak apapun, kayak jadi keripik gadung balado ini rasanya nikmat banget. Akhirnya, kami menutup malam ini dengan menikmati perpaduan dua rasa berbeda dalam satu sajian. Ikuti jejak saya, jejak petualang.